Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas, nanti kalau waktunya cukup saya lanjutkan untuk materi yang harusnya materinya pertemuan ketujuh. Ini kan karena kita kemarin UTS-nya kita rolling karena ada edaran dari wakil rektor untuk UTS-nya pada pertemuan ketujuh. Jadi ya kita ngikut aja. Nah, supaya materinya tetap tersampaikan, hari ini saya akan membahas mengenai jenis dan sumber data dalam Medpen kualitatif. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita beranjak pada materi hari ini, Ibu ajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana susunan bab 3 dalam proposal atau di dalam proposal skripsi atau di dalam pembuatan laporan akhir skripsi. Jadi di dalam bab 3 itu terdapat subbab, 8 subbab, ini sesuai dengan pedoman yang dimiliki oleh jurusan kita ilmu administrasi publik FISIP Unitri. Jadi ada itu kemarin bukunya keluaran tahun 2019 di mana ada 8 ada 8 subbab. Yang pertama jenis penelitian, yang kedua lokasi penelitian, 3.3-nya fokus penelitian, 3.4 jenis dan sumber data, 3.5 teknik pengumpulan data, 3.6 unit analisis atau informan, 3.7 teknik keabsahan data, dan 3.8 teknik analisis data. Jadi dalam Medpen kualitatif ini ada 3 subbab ya, ada 3 subbab di dalam bab 3. Kalau jenis penelitian kemarin kita sudah jelaskan. Jadi kalau teman-teman pengen lihat wujudnya di bab 3, jenis penelitian itu seperti ini. Ini kebetulan punyanya bimbingan anak bimbingannya Ibu. Nah, kebetulan dia mengangkat manajemen pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, ini seperti ini bentuknya di bab 3 jenis penelitian. Nah, kita kembali kalau lokasi penelitian itu nanti kalian melakukan penelitian di mana. Kalau fokus penelitian itu kemarin sudah kita bahas ketika kita belajar mengenai penentuan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan fokus penelitian. Kalau kemarin yang purposive sampling dan snowball sampling itu adalah unit analisis atau informan, jadi penentuan informan. Nah, hari ini rencananya Ibu akan membahas mengenai jenis dan sumber data, kalau bisa dilanjut dengan teknik pengumpulan data. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin teman-teman harus minum air putih dulu ya supaya 100% karena Ibu di sini pengen memberikan wawasan, memberikan pandangan kepada teman-teman sekalian bahwa untuk subbab jenis dan sumber data ini biasanya terjadi kesalahan dan ini sering terjadi dan sering dilakukan oleh senior kalian. Mungkin kebanyakan skripsi yang ada di perpustakaan itu biasanya untuk jenis dan sumber data itu ada salah. Nah, biasanya ini yang di atas seperti membuat hal seperti semacam itu kemudian di copy paste oleh adik-adiknya sehingga yang terjadi adalah warisan kesalahan. Nah, kalau warisan harta enak, tapi kalau warisan kesalahan, warisan utang lah ini yang repot ya. Makanya itu Ibu berharap sekali kalian nanti ketika menulis proposal, membuat proposal itu tidak melakukan kesalahan. Jadi usahakan kalian punya buku Medpen. Sehingga apa? Sehingga kalian tidak memberikan warisan kesalahan. Oke. Menurut Moleong, ini bukunya Moleong, ya, di sini ada sumber data. Sumber data itu dalam Medpen kualitatif
terbagi menjadi dua, sumber data utama dan sumber data tambahan. Sumber data utama itu terdiri dari kata-kata dan tindakan. Nah, kalau dalam medpen kualitatif, karena pendekatannya adalah fenomenologi, adalah empirisme, maka sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan. Jadi peneliti mewawancarai, kemudian juga peneliti mengamati apa yang dilakukan aktor yang ada di lapangan. Kemudian sumber data yang kedua adalah tambahan. Di luar kata-kata dan tindakan itu merupakan sumber data tambahan. Kalau menurut Sugiono, ini beda Moleong, beda ya Sugiono. Kalau di bukunya Sugiono, itu di sana menjelaskan bahwa pengumpulan data berdasarkan sumbernya dalam medpen kualitatif itu terbagi menjadi dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Kalau sumber data primer itu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Berarti kita peneliti menjumpai orang yang menjadi sumber datanya. Itu biasanya dilakukan dengan cara apa? Biasanya kita mendapatkan sumber data itu dengan wawancara, dengan observasi. Nah, itu hasilnya dari wawancara dan observasi adalah sumber data primer. Nah, kalau sumber data sekunder, ini sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Jadi, yang membuat data itu tidak berjumpa dengan peneliti. Nah, ini biasanya peneliti mendapatkan data dari dokumen, kemudian dari laporan-laporan yang ada di kantor, kemudian biografi mungkin, cerita, apa itu tulisan-tulisan buku harian atau apa, itu merupakan sumber data sekunder. Jadi tidak ketemu. Jadi kan kalau semisal kalian mencari laporan, yang membuat laporan ternyata tidak ketemu sama kalian kan, kalian hanya dapat apanya laporannya saja dalam bentuk apa, dalam bentuk berkas, dalam bentuk buku misalkan. Nah, itu termasuk dalam sumber data sekunder. Kemudian di dalam bukunya Moleong dijelaskan jenis data itu terdiri dari ada 4, kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Nah, kalau di bukunya Sugiono itu tidak ada. Jenis data ini tidak ditampilkan, yang ada hanya di bukunya Moleong. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa cari bukunya. Kenapa? Karena buku medpen itu nggak akan rugi kalian punya buku medpen, karena nanti akan kalian gunakan ketika kalian akan menyusun proposal atau membuat skripsi. Oke, kita jelaskan satu persatu. Kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan ini itu adalah data utama, ya, kata-kata tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancara itu adalah data utama. Kenapa? Karena sumber data utama ini bisa dicatat melalui catatan tertulis atau perekaman video. Bisa juga melakukan pengambilan foto. Nah, di sini peneliti mau tidak mau, karena yang dicari adalah kata-kata dan tindakan, maka peneliti harus mengamati, mendengar, dan bertanya. Makanya di sini kata-kata dan tindakan itu identik dengan wawancara serta observasi. Selanjutnya, jenis data selanjutnya adalah sumber tertulis. Nah, sumber tertulis ini nanti terbagi menjadi 4. Yang pertama, buku dan majalah ilmiah. Nah, buku dan majalah ilmiah ini bisa kalian cari secara online. Sekarang sudah banyak ya, secara online, bisa dengan jurnal, bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi. Mungkin kalau ke perpustakaan bisa dapat. Tapi kalau sekarang misalkan mengerjakan skripsi di mana namanya di daerah kalian misalkan, wah susah Bu cari referensi, tidak susah, kalian tinggal cari jurnal yang online. Caranya bagaimana Bu? Nah teman-teman bisa cari di Google Cendekia. Jadi teman-teman bisa ketik Google Cendekia, nanti di sana banyak jurnal-jurnal dan pengarangnya, penulisnya yang ada di situ.
teman-teman tinggal mengetikkan kata kunci apa materi yang hendak teman-teman cari. Selanjutnya ada arsip. Arsip ini biasanya kita dapatkan di Lembaga Arsip Nasional. Ini biasanya berhubungan dengan arsip-arsip atau dokumen-dokumen milik pemerintah. Biasanya bisa kalian peroleh di perpustakaan. Kemudian ada riwayat hidup, biografi, itu kan itu juga bisa kalian dapatkan di lembaga arsip. Selanjutnya itu ada dokumen pribadi. Nah, dokumen pribadi ini merupakan tulisan tentang diri seseorang yang ditulisnya sendiri. Jadi dokumen pribadi itu tulisan kita sendiri. Yang mana bisa kita dapatkan itu dari surat, kemudian bisa dari buku harian. Jadi kayak dokumen suratnya R.A. Kartini itu merupakan sumber tertulis. Karena apa? Karena dia tulis sendiri. Ya kan? Begitu juga dengan buku harian. Kalau sekarang mungkin status WA itu bisa jadi sumber tertulis ya. Karena apa? Karena diketik sendiri kan, ditulis sendiri oleh yang punya status seperti itu. Selanjutnya dokumen resmi. Nah, dokumen resmi ini biasanya berhubungan dengan kantor, dengan instansi pemerintah. Ini biasanya bentuknya dalam bentuk laporan rapat, kemudian buku peraturan. Jadi biasanya di bagian hukum itu ada buku-buku peraturan khusus memuat tentang peraturan wali kota, peraturan daerah. Nah, itu merupakan dokumen resmi atau bisa juga didapatkan dari dokumen kebijakan. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang sumber tertulis, sekarang kita membahas tentang foto. Jadi ada jenis data yaitu foto. Nah, foto di sini itu menghasilkan data deskriptif yang berharga. Jadi foto itu sangat berharga. Kenapa? Karena dia bisa membantu kita untuk bercerita. Kita bisa membantu kita menggambarkan apa yang terjadi. Kita istilahnya itu foto itu membantu kita hasil observasi kita di lapangan seperti apa, kita foto. Kemudian setelah kita foto, kita ceritakan sehingga apa yang kita ceritakan itu bisa menggambarkan yang ada di foto. Jadi tanpa harus ke lapangan, orang yang membaca itu sudah merasakan seperti yang kita rasakan. Kemudian menelaah segi-segi subjektif. Jadi itu bisa melihat, ya, menganalisis dari segi-segi subjektifnya. Kemudian biasanya menggunakan analisis induktif. Foto ini dalam penelitian, jenis foto dalam penelitian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, foto dihasilkan oleh peneliti sendiri dan foto yang dihasilkan oleh orang lain. Nah, ini adalah foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Ini Ibu coba berikan contoh. Ini kebetulan kapan hari itu Ibu membuat penelitian mengenai pajak parkir dan retribusi parkir. Nah, karcis parkir ini Ibu dapatkan, ya, Ibu dapatkan dan Ibu foto sendiri. Makanya di sini dikatakan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Ini Ibu pinjam fotonya, pinjam punyanya Jukir, jadi Ibu foto. Jadi di sini Ibu bisa mendapatkan foto ini. Jadi Ibu menjelaskan seperti ini loh bentuk karcis parkir yang ada di Kota Malang. Antara karcis yang satu dengan karcis yang lain itu berbeda. Nah, bedanya di mana? Nah, ini bisa kita lihat antara karcis yang jasa parkir umum dan jasa parkir khusus itu ada bedanya. Selanjutnya, foto yang dihasilkan oleh orang lain. Ini juga kebetulan foto hasil penelitian Ibu. Ini kebetulan Ibu meneliti mengenai pelayanan di Badan Pendapatan Daerah di era pandemi. Saat itu kita tidak turun lapang, hanya melakukan video call, kemudian Ibu wawancara melalui WA, dan
dari mereka, dari pegawai di Bapenda itu memberikan foto semacam ini. Jadi ini loket PBB dan BPHTB, yang satunya loket pelayanan pajak daerah lain. Di sini dijelaskan kalau dulu digabung, kalau sekarang dipisah seperti itu. Jadi seperti ini loh gambarnya, ada silang-silangnya untuk social distancingnya. Nah, tapi ibu tidak menghasilkan foto sendiri, tapi ibu diberi. Nah, makanya di sini foto dibagi menjadi dua, dihasilkan oleh peneliti sendiri dan foto yang dihasilkan oleh orang lain. Oke, selanjutnya jenis data yang selanjutnya adalah data statistik. Nah, ketika kita berbicara data statistik, pasti yang muncul dalam bayangan kita itu adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif itu tidak akan pernah lepasin namanya dengan data statistik. Loh Bu, kalau memang begitu, kenapa kok di mapping kualitatif ini kok ada jenis datanya data statistik? Iya, memang kita butuh data statistik. Kenapa? Karena penelitian kualitatif juga menggunakan data statistik sebagai sumber data tambahan. Kalau dikatakan sumber data tambahan, berarti dia hanya sebagai penunjang, bukan sumber data utama. Berbeda dengan Medpen kuantitatif. Kalau Medpen kuantitatif, data statistik menjadi sumber data utama. Nah, data statistik ini memberikan gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Kemudian mengantar dan mengarahkan pada peristiwa yang ditemukan. Biasanya data statistik ini nanti teman-teman gunakan ketika kalian mengerjakan bab 4, yaitu gambaran umum penelitian. Yang seperti apa, Bu? Ya, yang seperti ini loh. Nanti kalau kalian mengerjakan gambaran umum penelitian, itu kalian pasti butuh data mengenai, ya, kalau misalkan kalian melakukan penelitian di masyarakat, bisa kalian menggunakan data statistik mengenai penduduk dari segi usia, penduduk dari segi jenis kelamin, penduduk dari agama. Nah, kalau di kantor kalian bisa gunakan pegawai dari segi usia, dari tingkat pendidikan. Nah, itu merupakan data statistik. Jadi, Medpen kualitatif juga membutuhkan data statistik sebagai sumber data tambahan. Nah, teman-teman, ini Ibu coba capture-kan ya. Jadi Ibu capture-kan contoh warisan kesalahan senior administrasi publik, administrasi negara. Coba tadi coba diingat-ingat, nanti Ibu arahkan ya ke sana. Ini coba dilihat. Nah, di sini ada data primer dan data sekunder. Di sini ditulis bahwa data primer menurut Moleong, nah, di buku milik Moleong itu tidak ada data primer dan sekunder. Coba kita lihat, yang data primer sekunder punyanya siapa? Nah, ini kan punyanya Sugiono atau bukan punyanya Moleong. Kalau punyanya Moleong kan tadi utama dan tambahan. Sumber utama dan tambahan. Oke, jadi teman-teman, nah ini tadi kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ya itu karena sebagian besar yang dilakukan adalah copy paste skripsi sebelumnya. Padahal itu salah. Nah, dari sini semoga teman-teman tuh bisa tercerahkan. Oh iya, ternyata salah. Jadi makanya Ibu katakan, kalau kalian beli buku Medpen itu nggak akan ada istilahnya ruginya. Kenapa? Karena buku itu akan kalian gunakan. Gitu loh. Nah, ini kalau kayak gini, nah, jadinya warisannya warisan kesalahan, ya kan? Oke. Itu tadi kita membahas mengenai jenis data dan sumber data. Oke, sekarang Ibu mau lanjut ya, sekalian biar biar dapat semuanya. Nanti kalau sudah selesai teman-teman boleh tanya. Ini kita di
pembahasan mengenai instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, kualitas hasil penelitian itu bergantung pada kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Apa sih instrumen penelitian dalam MedPen kualitatif? Nah, yang menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif itu adalah peneliti sendiri. Sehingga peneliti sendiri tersebut itu harus siap untuk divalidasi. Nah, yang memvalidasi itu siapa? Ya diri kita sendiri, ya peneliti sendiri. Kenapa? Bagaimana caranya kita memvalidasi? Ya, kita harus mempunyai pemahaman tentang MedPen kualitatif, kemudian penguasaan wawasan yang akan diteliti. Jadi jangan sampai kalian mau meneliti ternyata kalian tidak paham dengan masalahnya. Ya, kemudian kesiapan memasuki objek penelitian. Kalau berbicara kesiapan, ini kesiapan itu kesiapan semuanya. Mental ya harus siap, tenaga, waktu, bahkan uang juga harus siap, namanya orang penelitian. Jadi yang namanya peneliti dalam penelitian kualitatif ini harus mempunyai 3 hal. Pemahaman mengenai MedPen, penguasaan masalah, dia harus banyak membaca sehingga wawasannya itu luas, dan kesiapan memasuki objek penelitian. Di sini dikatakan bahwa peneliti itu adalah informan kunci. Kenapa? Karena dia bertugas yang menentukan fokus penelitian, menentukan sumber datanya, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, melakukan analisis data, bahkan menafsirkan data serta membuat kesimpulan. Ketika masalah telah jelas, maka dikembangkan instrumen sederhana. Jadi kalau semisal kan awalnya kalau penelitian kualitatif masalah itu kan seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, masalah dalam penelitian kualitatif itu ada 3 kemungkinan, tetap, berubah, atau berkembang, dan berubah total. Nah, nanti kalau peneliti sudah melakukan survei awal dan sudah menemukan masalah yang pasti, maka nanti peneliti bisa membuat instrumen sederhana melalui teknik pengumpulan data. Apa teknik pengumpulan datanya? Teknik pengumpulan datanya itu bisa berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, kita sekarang belajar mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Di sini teknik pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga adalah dokumentasi, dan yang keempat adalah triangulasi. Triangulasi itu adalah gabungan antara ketiga teknik pengumpulan data yang sebelumnya. Apa? Gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, ini juga menjadi kesalahan, warisan kesalahan kakak tingkat kalian. Kenapa? Karena nggak punya buku, akhirnya main kopas pada yang sebelumnya. Nah, kalau kalian memang menggunakan 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka yang harus ditulis adalah menggunakan triangulasi. Bukan ini ditulis observasi iya, wawancara iya, dokumentasi iya, tapi tidak menyebutkan triangulasi. Itu yang salah. Jadi, kita sudah temukan 2 warisan kesalahan senior kalian. Jadi, jangan kalian lakukan. Cukup yang kemarin-kemarin sudahi. Untuk kalian harus memberikan warisan kebaikan. Oke, teman-teman. Ini adalah bagian teknik pengumpulan data. Ini Ibu simpulkan dari bukunya Prof. Sugiono. Jadi,
Ada 4, observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Observasi tersendiri terbagi menjadi 3, wawancara juga menjadi 3, kemudian triangulasi menjadi 2, terbagi menjadi 2. Kita uraikan satu persatu. Makanya ini lumayan padat materinya, jadi teman-teman jangan lupa minum air putih dulu supaya 100%. Yang pertama adalah observasi. Kita membahas mengenai observasi. Jadi di sini ada 3 observasi. Observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah observasi partisipatif. Apa sih observasi partisipatif itu? Observasi partisipatif, di sini peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati. Sambil melakukan pengamatan, peneliti juga ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau aktivitas yang diteliti. Data yang diperoleh biasanya lebih tajam dan lebih lengkap. Kenapa? Karena peneliti melihat apa yang dikerjakan, mendengar apa yang diucapkan, dan berpartisipasi terhadap aktivitas mereka. Jadi pernah ini ada dosen Brawijaya itu mengisi workshop tentang penelitian di Unitri bagi dosen-dosen FISIP. Beliau cerita bahwa di beliau itu pernah menghabiskan waktunya selama sekitar 2 tahun untuk melakukan observasi partisipatif di Kampung Copet. Nah, bisa bayangkan ya, dia ikut terjun langsung. Jadi istilahnya apa? Berbaur dengan mereka ya. Beliaunya cerita, saya mencuri ya mencuri. Waduh, gitu. Kami sampai kaget ketika beliau bilang seperti itu. Iya, tapi ya apa namanya, ya karena memang tujuannya saya penelitian, jadi saya harus all out, jadi saya bergabung sama mereka seperti apa, sehingga sampai saat ini saya masih baik sama mereka. Kalau semisal ada saudara atau ada teman yang kehilangan dompet, saya tinggal calling mereka karena saya tahu hilangnya di mana. Itu ada ininya sendiri, ada grupnya sendiri. Beliau sampai bisa menceritakan seperti itu karena beliau ikut terlibat. Beliau ikut melakukan observasi partisipatif. Nah, di sini observasi partisipatif itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, observasi partisipatif pasif. Peneliti datang ke tempat yang akan diamati, namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Ini biasanya sering dilakukan oleh mahasiswa kalau melakukan penelitian. Dia datang ke tempat penelitian, tapi hanya mengamati saja, dilihat saja. Nanti kalau ada kita tahu itu berhubungan dengan penelitian kita, misalkan kita mau meneliti tentang pelayanan EKTP, kita datang ke kantor Dispenduk Capil, kita perhatikan apa yang dilakukan oleh pegawai, apa yang dilakukan oleh masyarakat yang datang ke sana untuk mengurus EKTP. Nah, itu tadi kita wawancara, tapi kita tidak ikut, hanya melihat saja. Itu namanya observasi partisipatif pasif. Yang kedua, observasi partisipatif moderat. Adanya keseimbangan antara menjadi orang dalam dan orang luar. Jadi 50-50. Peneliti terlibat langsung beberapa kegiatan namun tidak semuanya. Jadi hanya ikut beberapa saja, tapi tidak ikut semuanya. Yang penting ada kegiatan ikut, tapi nggak ikut semuanya. Kemudian selanjutnya observasi partisipatif yang aktif. Peneliti datang ke tempat yang akan diamati, melakukan apa yang dilakukan narasumber, namun belum sepenuhnya lengkap. Belum ikut sepenuhnya. Ya datang tapi masih istilahnya 75% lah. Berbeda dengan yang observasi partisipatif yang lengkap. Kalau ini peneliti datang ke tempat yang akan diamati hingga tidak terlihat dia sedang penelitian, kemudian dia juga keterlibatan dia di tempat
penelitian juga sangat tinggi. Ya seperti yang saya katakan tadi, seperti ceritanya salah satu dosen di UB itu yang dia meneliti tentang kampung copet yang ada di Malang. Nah, itu berani dia. Teman-teman ada yang berani kayak gitu? Boleh nanti dicoba. Selanjutnya, observasi selanjutnya adalah observasi terus terang atau tersamar. Nah, observasi terus terang atau tersamar ini itu peneliti melakukan penelitian dengan berterus terang kepada narasumber atau informan. Sehingga sejak awal yang diteliti mengetahui bahwa dia sedang diteliti. Ini biasanya mahasiswa ini yang kayak gini observasi terus terang. Nggak mungkin ya kalau mahasiswa nggak observasi terus terang, kecuali dia meneliti di daerahnya. Dia menggunakan observasi partisipatif kan, yang utuh, yang lengkap. Nah, kalau observasi terus terang ini biasanya kita lakukan ketika kita datang ke tempat penelitian seperti di kantor, di masyarakat, kita terus terang. Kalau kita mau melakukan penelitian, terus habis itu kita bawa surat pengantar dari dekan bahwa kita sedang melakukan penelitian. Nah, kemudian di sini observasi yang tersamar. Bisa jadi observasi tersamar ini peneliti tidak harus terus terang atau tersamar walaupun dia bawa surat izin penelitian. Kenapa? Karena hal ini untuk menghindari ketika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Itu kita bisa menggunakan observasi tersamar. Biasanya para intel itu, intel polisi, intel tentara, itu mereka menggunakan observasi tersamar. Kenapa? Karena mereka mencari data yang dirahasiakan. Yang selanjutnya adalah observasi tak berstruktur. Ini adalah observasi yang ketiga. Ini biasanya dikarenakan fokusnya belum jelas. Kemudian observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang diobservasi, dan peneliti belum mengenal orang-orang yang ada di lokasi. Kemudian peneliti melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang menarik, dan melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Jadi kalau teman-teman itu bikin proposal, kemudian fokusnya belum jelas, kemudian nggak kenal sama orang-orang di sana, nggak apa-apa, teman-teman turun aja langsung. Itu namanya observasi awal, observasi pertama. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan observasi tak berstruktur. Nah, di sini manfaat dari observasi itu mendapatkan pandangan yang holistik mengenai situasi sosial. Berarti kita ingin melihat situasi sosial secara utuh. Kemudian mendapatkan pengalaman langsung. Kenapa ya? Karena kita langsung turun lapang. Kemudian peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang secara langsung dianggap biasa dan tidak terungkap dalam wawancara. Memang kalau kita wawancara, data yang kita dapatkan itu terbatas. Tapi kalau kita melakukan observasi, banyak hal yang dapat kita tangkap, yang dapat kita maknai. Karena apa? Karena terkadang kalau kita observasi kan kita bisa melihat gerak tubuh, habis itu melihat fenomena yang mungkin tidak tergambarkan dalam wawancara, atau mungkin ketika wawancara orang yang kita wawancara lupa, tapi dengan observasi itu lebih menguatkan hasil dari wawancara kita. Yang selanjutnya, dengan observasi, peneliti menemukan hal-hal yang tidak disangka karena dianggap sensitif. Yang selanjutnya, menemukan hal-hal di luar persepsi narasumber sehingga mendapatkan gambaran secara komprehensif. Dan terakhir, memperoleh pengalaman pribadi. Nah, kita lanjut pada wawancara atau interview. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai observasi, sekarang wawancara atau interview. Nah, wawancara di sini adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Kemudian dilakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang ada. Teman-teman nggak mungkin ujuk-ujuk langsung bertanya, enggak. Pasti teman-teman harus mengetahui dulu, harus observasi dulu.
apapun itu yang pertama kali harus dilakukan adalah observasi dulu. Kemudian baru melakukan wawancara. Nah, ini dilakukan karena ingin mengetahui lebih jauh dan lebih mendalam karena tidak ditemui saat observasi. Dan penelitian kualitatif biasanya menggabungkan observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Nah, ini ada 3 wawancara, 3 macam wawancara, terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur, nah, kalau terstruktur, peneliti membawa instrumen yang dinamakan instrumen guide, pedoman wawancara. Kemudian, informan diberikan pertanyaan yang sama, kemudian dicatat peneliti. Antara informan yang satu dan informan yang lain itu ditanyakan pertanyaan yang sama. Dan yang ketiga adalah peneliti juga harus membawa instrumen pendukung seperti kamera, tape recorder, dan lain-lain. Kemudian wawancara yang selanjutnya adalah wawancara semi terstruktur. Nah, wawancara semi terstruktur ini peneliti itu juga membawa pedoman wawancara. Jadi terdiri dari beberapa macam pertanyaan. Namun, ya, interview guide tersebut hanya digunakan sebagai panduan. Jadi tidak dikeluarin, hanya disimpan aja. Jadi wawancaranya itu langsung wawancara, tapi peneliti tetap memperhatikan, oh data ini sudah saya dapat, ini sudah dapat. Jadi itu hanya sebagai panduan, jadi tidak perlu dikeluarkan untuk ditunjukkan pada informan. Itu namanya wawancara semi terstruktur. Selanjutnya ada wawancara tidak terstruktur. Kalau wawancara tidak terstruktur ini, wawancaranya bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara, sifatnya terbuka, dan biasanya dilakukan pada penelitian pendahuluan sehingga data yang diperoleh jauh lebih banyak. Walaupun memang terkadang datanya itu sering bias dan melebar kemana-mana. Itu beda dari 3 wawancara. Jadi yang awal tadi menggunakan interview guide dan interview guide-nya dipakai. Kemudian yang kedua menggunakan interview guide, tapi interview guide-nya hanya dipakai sebagai pedoman sehingga tidak terlalu kikuk dalam wawancara. Dan yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur, jadi wawancara bebas. Selanjutnya ada dokumentasi. Nah, dokumen di sini adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dan hasil wawancara serta observasi akan lebih kredibel, akan lebih valid, kalau katanya medpen kuantitatif, akan lebih absah jikalau didukung dengan dokumentasi. Nah, ini yang terakhir, yaitu triangulasi, penggabungan antara 3 teknik pengumpulan data atau sumber data yang telah ada. Nah, kalau peneliti menggunakan triangulasi dalam teknik pengumpulan data, otomatis peneliti juga melakukan pengujian kredibilitas data, menguji keabsahan data. Kalau di medpen kualitatif namanya keabsahan data. Tapi kalau di medpen kuantitatif namanya validitas data. Data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Di sini terdapat 2 triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Nah, ini triangulasi teknik. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Ini namanya triangulasi teknik. Jadi, menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berbeda dengan triangulasi sumber. Kalau triangulasi sumber, itu peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama. Jadi, hanya menggunakan wawancara, cuma menggunakan sumbernya banyak. Jadi, wawancaranya ke banyak orang. Itu namanya triangulasi
sumber. Oke. Itu tadi materi dari saya. Lumayan padat, lumayan banyak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Lumayan masih ada sekitar 18 menit karena kelas selanjutnya saya geser lebih 15 menit karena biasanya kelas kalian ini paling semangat untuk bertanya. Saya, Bu. Iya, siapa? Oh, Mbak Dominik, boleh. Tanya apa, Mbak? Ya, Bu, yang bagian macam-macam wawancara tadi, kan ada wawancara terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Ya, terus kenapa? Lebih efektif mana yang kita bisa gunakan, Bu? Salah satunya begitu. Oke, lebih efektif mana? Nah, kalau lebih efektif mana, kan gini, tadi kan di awal sudah Ibu jelaskan bahwa instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif itu adalah diri peneliti sendiri. Jadi efektif atau tidaknya itu yang menilai adalah peneliti sendiri. Kalau semisal ini tadi ya fokusnya sudah jelas. Nah, bisa gunakan yang terstruktur tadi yang menggunakan interview guide sama terstruktur sama semi terstruktur. Nah, itu bisa gunakan itu lebih efektif. Tapi kalau menurut Ibu ini, kalau Ibu lebih senang yang semi terstruktur, jadi menggunakan interview guide, tapi interview guide-nya tidak kita tunjukkan, tapi hanya sebagai pedoman. Kenapa? Karena kalau kita itu mengeluarkan interview guide, biasanya orang yang kita wawancara itu langsung tegang. Padahal kalau kita melakukan wawancara kan lebih baik itu wawancaranya kita dalam posisi santai, terus kita masih bisa bercanda-bercanda, guyon-guyon gitu kan. Jadi itu kita dapat datanya lebih enak gitu kan. Apalagi kalau semisal nih kita nggak seperti wawancara, kita ngobrol biasa aja, kita tanya-tanya santai gitu, tapi tetap ngalir, tetap apa yang kita tanyakan di interview guide itu sudah terjawab gitu loh, tetap terjawab walaupun kita ngobrolnya ya kemana-mana tapi tetap terjawab, itu yang lebih bagus. Nah, kalau semisal yang tidak kalau fokusnya belum jelas, itu bisa gunakan yang bebas tadi, wawancara yang bebas, yang tidak yang tidak menggunakan interview guide, wawancara yang tidak terstruktur. Gitu Mbak Dominik. Makasih, Bu. Iya. Kalau kita melakukan wawancara saja tanpa observasi, bolehkah? Boleh, tergantung. Jadi gini Mbak, makanya kenapa di dalam itu tadi, di dalam teknik pengumpulan data itu kan ada 4. Ada wawancara, ada dokumentasi, ya. Wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, dan triangulasi. Kalau kamu menggunakan triangulasi, berarti kamu menggunakan observasi, dokumentasi, dan observasi ya, wawancara, dokumentasi, observasi. Tapi kalau semisal kayak sekarang Bu, di era pandemi, kita nggak observasi Bu. Boleh Bu? Boleh. Boleh. Tapi ya itu tadi, walaupun kita tidak melakukan observasi, kita harus dapatkan data yang lebih detail. Seperti yang Ibu contohkan tadi ketika Ibu melakukan penelitian di Bapenda, di Badan Pendapatan Daerah, itu Ibu tidak datang observasi, tapi Ibu menggunakan WA, menggunakan video call untuk mendapatkan data, minta data apa, nanti minta foto apa, gitu, itu bisa. Nah, tapi nanti di proposalnya ditulisnya jangan triangulasi. Semisal kita hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Jadi yang ditulis teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Kita tidak melakukan observasi. Seperti itu, Mbak. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya.
Mungkin yang lain mau bertanya, silakan. Ada, Bu. Ya, Mas Silvarius, mau tanya apa? Saya mau tanya tentang di pertemuan ke-8 itu tentang pemahaman medpen kualitatif, ya, yang kedua penguasaan wawasan, yang ketiga persiapan menghadapi objek yang diteliti. Di sini pertanyaan saya, mengapa, Bu, untuk melakukan suatu proposal atau skripsi itu peneliti harus turun ke lapangan untuk menghadapi objek yang diteliti, Bu? Apakah tidak dibuat begitu, peneliti bisa membuat suatu proposal atau skripsi, Bu? Oke, lah sekarang kan kita kan gunakannya itu penelitiannya penelitian kualitatif. Jadi mau nggak mau sebenarnya kuanti dan kuali kita itu harus turun lapang. Kenapa? Untuk memastikan benar enggak masalah itu ada. Khawatir kalau kita tidak turun lapang dulu untuk survei awal, itu khawatirnya nanti gini, kita udah sudah terlanjur bikin proposal, sudah bikin sudah mengadakan seminar proposal, ternyata sudah disetujuin ya untuk turun lapang, ternyata ketika turun lapang, jeng jeng zong, ternyata masalah yang kita angkat itu sudah nggak ada. Seperti itu. Jadi memastikan bahwa masalah yang akan kita teliti itu ada, itu penting, sangat penting. Jadi kalau bimbingan ibu yang bimbingan sama saya, anak-anak mahasiswa yang bimbingan sama saya itu pasti saya suruh turun lapang. Kenapa? Karena biar tidak kerja 2 kali, gitu loh. Pastikan dulu masalah yang kalian angkat itu ada di lapangan, masalah itu memang benar ada datanya, baru kalian angkat, kalian buat jadi proposal. Seperti itu ya. Gitu Mas Silverius. Iya, Bu. Yang lain yang mau bertanya silakan. Saya, Bu. Mbak Desi, oke. Tanya apa Mbak Desi? Iya, Bu. Di penjelasan Ibu tadi yang mau tanyakan di bagian instrumen, Bu. Yang menurut Ibu tadi yang Ibu katakan kan penelitian itu sendiri, Bu. Yang termaksud di dalamnya pemahaman, penguasaan masalah, dan kesiapan dari peneliti itu sendiri. Apakah ada yang lain dari itu, Bu? Gitu, Bu. Sementara itu sudah sangat berat, Mbak. Jadi gitu ya. 3 hal itu sudah sangat berat. Jadi peneliti harus menguasai medpen kualitatif, harus paham tentang medpen. Jangan sampai nggak paham medpen. Kalau nggak paham medpen, wah itu yang copy paste kayak gitu itu yang nggak paham medpen ya. Kenapa? Karena harus paham. Karena peneliti itu adalah instrumen kunci, human instrument, key informannya, key instrumennya, instrumen kuncinya. Dia yang cari data, dipilah sendiri kan gitu ya. Nah itu penguasaan masalah, harus paham masalah, harus banyak baca. Kenapa? Karena kualitatif. Kalau kualitatif itu penelitinya harus banyak baca. Kenapa? Karena kalau dia banyak baca, turun ke lapangan, oh iya ya, teorinya itu kayak gini, ternyata di lapangan nggak sama ya dengan teori. Nah, antara teori dan praktek, kalau berbeda, kan masalah. Nah, itu kan kita harus paham ya, harus menguasai masalah. Terus kesiapan. Nah, kesiapan kalau kita nggak siap, mental nggak siap, takut misalkan, nih banyak nih mahasiswa nih takut turun lapang gitu ya, karena nggak pede atau nggak bisa ngomong atau bagaimana, takut karena misalkan, di sana terkenal banyak preman, padahal kita mau meneliti tentang di sana itu di pasar Minggu banyak preman, mau turun nggak berani. Lah kalau kita nggak siap mental, lah gimana kita mau meneliti kan gitu. Jadi 3 ini aja udah berat. Memahami medpen, kualitatif, memahami masalah, harus banyak wawasan, pengetahuan, sama kesiapan. Kesiapan ini banyak, panjang. Kesiapan mental, kesiapan tenaga, waktu, dan ini juga harus punya uang. Ya kan, kalau nggak punya uang kesananya transportnya pakai apa kan gitu, punya waktu, punya tenaga, tapi uangnya nggak memadai gitu. Ya seperti itu udah berat itu 3 itu Mbak. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Yang lain?
Ini kayaknya ada bimbingan saya ini di sini. Mbak Dewi itu nongol di situ ya. Bukan, Bu. Oke. Bukan. Iya, saya Pakai. yang pinjam laptop Dewi. Oh gitu. Makanya saya Iya. lihat ini kayak bimbingan saya ini ya. Ya, satu kos masalahnya. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Nggak diganti emailnya. Ya nggak apa-apa. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Nggak ada? Bu, boleh nanya materi atau UTS yang kemarin nggak, Bu, yang belum bisa dijawab benar itu? Yang mana? Mau tanya yang mana? Yang ada swap itu, Bu. Yang Itu yang ada pertanyaan yang swap dan praktiknya itu, Bu. Kurang paham, Bu, di situnya. Yang mana, Karena Mbak? Yang jawabannya ada pertanyaan yang tentang swap dan praktiknya. Itu jawabannya kan ada yang teori dan praktik dan pelaksanaan itunya, Bu. Jawabannya itu Emang belum saya tahu yang benar, pakai Bu. SWOT ya, Mbak? Kayaknya kayak nggak pernah pakai SWOT deh. Oh gitu ya, Bu, ya. Apa salah nanti? Jangan-jangan salah ini, salah mata kuliah. Benar, Bu, yang sama Ibu. Ya coba nanti Ibu lihat ya. Nanti kita Oh, iya. bahas di grup aja nggak apa-apa. Iya, Bu. Soalnya nggak pegang soalnya. Iya, nanyain di Oh iya, Bu, iya. grup ya, boleh. Yang lainnya mau bertanya? Nggak ada?